عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya sedih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang ini diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kesempatan kita bisa duduk bersama-sama untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala sesuai kemauan kita. Qala Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala sesuai kemauan kalian. Dan dudukkan kita di majlis ilmu ini termasuk bagian dari takwa. Seperti hadis yang tadi disampaikan, bahwasanya diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mujtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidak ada kaum yang duduk bersama-sama di rumah Allah Jalla wa'ala mentadaruskan Al-Quran, إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. kecuali akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala atau didukungkan oleh Allah Jalla wa'ala ketenangan hati, diberikan rahmatnya, mereka duduk bersama malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan dan memberikan hadiah di sisinya. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berusaha untuk mencari dan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi dia dan mudah masuk surga. Dan mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan. InsyaAllah kita bersama-sama mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Sudah makan siang belum? Lihat tadi ada meja bingung nggak ada bingung apa? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah duduk kita di majlis ini kita akan bagikan dalam 3 bagian. Yang pertama tadi diberitahu sama Ustaz, kita cerita singkat keluarga Ali Jabir di mana mereka datang ke Indonesia. Tentang saudara dan siapa yang pertama datang dan siapa yang paling terakhir datang ke Indonesia. Sisi yang kedua ini tausiah. Sudah siapkan bekal akhirat atau bagaimana kita menyiapkan akhirat kita melalui bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti yang ketiga, sisi yang diberikan oleh dia bagaimana kita menetapkan insyaallah terakhir sisi tanya jawab jemaah yang bawa pertanian boleh sesuai yang kita bahas nanti atau beberapa bahasan kita insyaallah. Kita langsung mulai cerita itu keluarga Ali Jabir. Tadi beliau bertanya asalnya dari mana? Karena sebelum saya baru dengar atau baru tahu kalau itu ada di PCA, jadi saya langsung bersama Sadi tolong saya kartukan PCA. Saya masih belum ada, jadi kesempatan. Jadi saya kirim paspornya bukan KTP ini. Jadi beliau bingung, ini ternyata warga negara yang mana bukan Bendi, bukan lahir di Madinah, seharusnya Arab Saudi. Nah, saya jelaskan, maksudnya keluarga Ali Jabir itu berasal dari Yaman Hadramaut. Berasal dari Yaman Hadramaut. Dari tahun 2050-an, 60-an, mereka hijrah dari Yaman Hadramaut, ada hijrah ke Afrika, ada hijrah ke Timur Tengah, ada hijrah ke Indonesia. Termasuk bagian yang hijrah ke Timur Tengah itu orang kuasa yang hijrah ke kota Madinah. Dan kita akan beradik semuanya lahir di kota Madinah. Tapi dari pemerintah Arab Saudi kalau lahir di situ atau hidup di situ lebih dari 50 tahun tidak jadi warga negara Arab Saudi. Tetap sesuai aslinya, sesuai orang tuanya. Jadi walaupun kita lahir di Madinah tapi belum dapat. Jadi kalau saya sebut saya dari mana? Saya dari Madinah. Tapi asalnya dari Yaman, asalnya dari dan hidup di Indonesia semua. Jadi berapa kita bersaudara 12 bersaudara. Kalau nomor Syekh Ali Jabir nomor 1 yang paling tua.
Kalau saya Abdullah Jandi yang unsur nomor 12. Di tahun 97 atau 96, sesudah almarhum Syekh Ali Jabir selesai menghafalan Al-Quran, belajar ilmu di kota Madinah, beliau keliling di Timur Tengah sampai ketemu sama salah satu keluarga Ali Jabir yang ada di ibu kota Saudi, Riyadh, dan beliau ahli sejarah. Beliau menceritakan bahwasanya keluarga Ali Jabir berasal dari Yaman dan ada bagian dari mereka yang tinggal di Indonesia. Kata Syekh Ali Jabir, sudah saya mau silaturahmi, mana mereka yang ada di Indonesia? Ternyata mereka ada di Lombok. Kalau kita lihat banyak cerita-cerita Syekh Ali Jabir di Lombok. Dan beliau pertama kali datang, kurang lebih 98 datang ke Indonesia, mau lihat ketemu sama saudara kita yang ada di Indonesia. Dari ibu saya itu ada keturunan Indonesia, ayah saya keturunan. Nah, jadi dari tahun itu 98 beliau datang pertama kali ke Indonesia, silaturahmi, dan dari masa itu beliau pada kali sampai sudah beliau nikah di Indonesia, sudah pulang ke Indonesia di tahun 2012. 2012 beliau dapat dari Pak Presiden langsung jadi WNI, masih belum selesai 5 tahun, masih belum selesai 5 tahun, dikasih langsung jadi WNI. Beliau di sini yang sekarang Hotel Oyo yang di belakang. Dulu itu cabang Yayasan Syekh Ali Jabir. Itulah tempatnya dari 2012 sampai 2018. Dan kita hari ini ya, satu persatu bolak-balik masih belum ada di Indonesia. Dan ini saja almarhum Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad, Syekh Anas, Syekh Hussein. Lalu satu hari saja datang di bulan Ramadan, saat tarawih selesai balik dari Madinah. Dan itulah kata Syekh Ali Jabir, ayo datang ke Indonesia, tapi kita orang tidak ada yang mau. Di 9 jam sama, dia beda adat, dia beda tradisi, beda mazhab, dia beda pendapat, dia semuanya beda, jadi kita orang. Kata Syekh Ali datang kan ya saja bulan Ramadan, selesai Ramadan balik ke Madinah. Nah, tapi itulah cara Syekh Ali Jabir memasukkan kita atau jadikan kita itu ke Indonesia. Datang Syekh Muhammad berkali-kali bulan-bulan Ramadan, lebih tiba-tiba beliau ikut seperti Syekh Ali Jabir jatuh cinta sama Indonesia dan sudah mendatangi Indonesia. Itu satu persatu sampai sekarang hampir di antara 12 semua orang sudah di Indonesia. Semuanya hijrah, di Indonesia. Kalau saya Abdullah Jabir, saya dari pertama kali datang ke Indonesia tahun 2000, saya masih berusia 2 tahun. Pertama kali datang ke Indonesia. Dan tahun 2012, 14, 15, 16, 17 saya masih orang kali. Tahun 2019 saya sudah mendatang di Indonesia. Nah, gara-gara apa? Gara-gara COVID. 2019 bulan 11 saya datang ke Indonesia. Tujuan saya hanya saja jalan-jalan. Saudara saya baru mau balik, tapi mendapat dulu ada COVID. Di tahun itu niat saya berubah, jadi sudah mendatang di Indonesia dari 2019. Dan yang paling terakhir datang ke Indonesia tahun kemarin Dr. Yahya. Beliau mengaji di Masjid Nabawi. Tapi 2024 beliau datang ke Indonesia. Dan sekarang di tahun 12 sudah ada 10 di Indonesia, sudah ada 10 di Indonesia. Orang tua kita, tua dia masih hidup di Madinah. Dan hampir setiap tahun datang ke Indonesia, hampir setiap tahun. Pas saya bilang tadi pertama kali datang 2000, tapi usia saya 27, sama soalnya tertinggal. Tapi saya sudah nikah. Saya nikah di Indonesia tahun 2021. Saya nikah di Indonesia. Alhamdulillah anak saya anaknya 1 cewek yang namanya Malam, baru 4 bulan. Saya cukup 1. Kalau orang tua saya monogami, saya harinya monogami, saya persen monogami, ini bulan. Jadi takut kalau saya juga melihat, saya insya Allah ikhlas.
Nanti pilihan dari ini. Baik, Bapak Ibu yang berjalan-jalan, mungkin di cerita singkat dari keluarga kita. Jadi asal kita dari Yaman, semuanya lahir di Madinah, dari sekarang juga ke Indonesia. Di antara 10 orang ini yang sudah di Indonesia, ada 6 atau 5 yang sudah begini. Ada 6 atau 5 yang sudah dijual ke Indonesia. Dan itulah cerita keluarga Ali Jabir ketika wafat almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi tugas kita melanjutkan dakwah beliau. Dan tujuan dakwah almarhum Syekh Ali Jabir hanya saja Al-Quran. Bahkan ini salah satu keajaiban almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau diterima sama semua kelompok yang di Indonesia. Dan beliau datang ke Indonesia melihat banyak pecah yang banyak terdapat di Indonesia. Dan beliau ingin menjaga masyarakat atau menjaga persaudaraan Islam. Dari kata beliau, saya tidak perlu membahaskan masalah-masalah khilaf, ini sudah fokus pada Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kena tunggu dengan ayat Allah di Al-Quran dan jangan kalian berjumlah. Dan beliau fokus hanya saja pada Al-Quran. Alhamdulillah diterima sama Ibu Musawa, Muhammadiyah, sama Salafiyah, semuanya diterima. Alhamdulillah. Dan itulah program dakwah kita sampai beliau menuliskan umroh 1 juta ahli Al-Quran. Kalau terhitung berapa orang yang hafal Al-Quran di Indonesia, ada hampir 60 juta orang yang hafal Al-Quran. Tapi kenapa beliau menuliskan 1 juta ahli Al-Quran? Karena sudah ada lebih dari 1 juta. Tujuan beliau 1 juta itu bukan hafal untuk dirinya, tapi mau dia jadi mereka hafal Al-Quran dan mulai mengajarkan orang. Dan itulah tujuannya 1 juta ahli Al-Quran. Walaupun beliau wafat, tapi programnya masih ada. Di sini yang di Tenggara sudah pindah dan jadi di Cianjur, di Cipanas. Dan sekarang kita lagi proses cabang kedua yang di Bogor. Dan masih ada beberapa yayasan juga yang di seluruh Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, masih melanjutkan program syahadat. Alhamdulillah. Itulah kita juga melanjutkan dakwah beliau di Indonesia. Alhamdulillah kalau saya sudah Jabir hampir ke 1000 masjid atau 1000 titik yang sudah diisi. Alhamdulillah. Kalau secara keluarga Ali Jabir tujuannya apa? Seperti yang disampaikan sama almarhum Syekh Ali Jabir, menjaga persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah, dan mengembalikan kita kepada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW itu bisa digunakan sebagai solusi hidup. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran jalur petunjuk, membawakan jalur petunjuk yang paling lurus, memberikan kabar-kabar gembira dan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mengikutinya atau yang membaca atau yang mengamalkan. Dan ini kita bulan Ramadan, yang kita semua yang tahu bahwasanya bulan Ramadan, bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dari kesempatan yang terbesar kita berpenuhi hubungan kita sama Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW setiap tahun murajaah sama Nabi Muhammad SAW Al-Quran dan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Kecuali tahun terakhir sebelum beliau wafat dimurajaah 2 kali. Dimurajaah 2 kali. Dari hadis ini para ulama mengatakan minimal Anda harus menjadi Al-Quran sekali di bulan Ramadan. Jangan nanti di sisi yang kedua kita jelaskan. Itu bagaimana kita bisa menyambutkan bulan Ramadan dengan cara yang terbaik. Atau saya bisa mengambilkan kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Musim ta'at, musim kebaikan. Kalau Anda belum bisa semangat selama 1 tahun, maka semangat 30 hari bisa mendapatkan pahala lebih besar dari seumur hidup.
Dan ada di bulan Ramadan 10 hari terakhir, dan ada 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar. Jadi itu khairu min alfi syahr. Kalau lebih 83 atau 84 tahun, itu bisa jadi lulusan dari seumur hidup kita. Tapi ibadah itu hanya saja di satu bulan bisa membawakan pahala lulusan dari seumur hidup. Berapa bulan Ramadan yang kita dapat? Namun yang dia bingung, kenapa kita umat yang terakhir usianya 60-70 tahun, dan umat-umat yang sebelum kita, umat Nabi Nuh, umat Nabi Yusuf, usia mereka 1000 tahun. Dakwah Nabi Nuh hanya saja dakwah dunia 950 tahun. Dan ada masa sebelum dakwah, ada masa sesudah dakwah. Bagaimana kita umat yang terakhir 60-70 tahun bisa masuk surga yang pertama? Karena umat yang pertama masuk surga umat Nabi Muhammad. Alasannya apa? Karena itu musim-musim kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musim taat, pahala yang berlipat. Satu kebaikan jadi 10 kali. Apalagi kalau masuk musim, di musim Ramadan 1 jam di mana Lailatul Qadar, 1 jam saja seperti ibadah 10 tahun. Seperti ibadah 10 tahun. Jadi harusnya apa yang saya siapkan untuk menampilkan atau memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Amal ibadah di bulan Ramadan itu akan terpisah dalam 2 bagian manusia, 2 bagian umat Islam. Ada orang yang sudah terbiasa amal saleh, dan dia orang yang sudah semangat. Kalau Ramadan masuk, dia hanya saja menambahkan amal lagi. Sebelum Ramadan, dia sudah terbiasa baca Quran. Dia setiap hari baca Quran, setiap malam salat malam. Sudah terbiasa, dia sudah dijaga, akhlaknya sudah baik. Sudah jadi terlihat orang ini orang saleh sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadan masuk, Masya Allah beliau kan menjadi mungkin atau 5 kali, 10 kali di bulan Ramadan. Masya Allah salat malam dia pernah malam dia bisa. Salat sunnah dia dijaga, akhlak dia dijaga. Itu orang yang sudah lancar ibadahnya. Tapi setiap orang muslim punya batasan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Jadi bagi orang yang pertama ini, para ahli ilmu menjelaskan bahwasanya harus dia mensiapkan berapa hal. Yang pertama niat. Ini bagi orang yang sudah semangat, sudah biasa ibadah. Yang pertama dia siapkan adalah niat. Memperbarui niat-niat apa yang saya kerjakan di bulan Ramadan ini, tujuannya hanya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbarui niat-niat dan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa sombong atau lebih baik dari orang lain karena dia sudah mendapatkan kesempatan bahwa saya lebih semangat, saya bisa banyak ibadah. Silahkan lihat banyak orang yang tidak salat, banyak orang yang tidak salat malam, banyak orang yang tidak khatam Al-Quran. Tapi saya alhamdulillah beberapa kali saya sudah. Maka orang yang pertama ini harus dia membangun niatnya, membersihkan ikhlasnya. Apa yang dia kerjakan hanya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bertanya pada diri sendiri masalah ikhlas, apakah benar saya ikhlas atau tidak? Karena bisa jadi orang yang berdosa dan taubat lebih baik di sisi Allah Jalla wa'ala dari orang yang saleh tapi tidak terasa berdosa. Kalau saya sudah orang saleh. Maka kalau lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita taubat. Dan taubat yang terbesar yang namanya apa? Taubat apa? Taubat nasuha. Kalau dicari di dalam Al-Quran, taubat nasuha ini disebutkan kapan? Untuk siapa? Bukan untuk orang berdosa. Disebutkan untuk orang yang sudah iman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang sudah beriman, dia merasa saya sudah iman, saya sudah amal saleh, saya sudah salat sunnah qabliyah ba'diyah, saya sudah bersyukur. Dialah yang butuh taubat. Dialah yang butuh taubat. Taubat dari apa? Rasa. Dosa-dosa yang ada di masa lalu bisa jadi semua amal ibadah yang kamu kerjakan masih belum diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita berkontak sama Allah Jalla wa'ala dan selalu kita memperbarui niat kita dan mengikhlaskan niat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dia mempersiapkan tujuan. Walaupun anda sudah terbiasa ibadah, tapi harus bulan Ramadan tujuanmu apa? Apa yang kamu mau dari bulan Ramadan? Saya mau apa? Leher saya dibebaskan dari api neraka. Jadi harus saya mengerjakan apa yang akan bisa membebaskan leher saya dari neraka. Saya mau khatam Al-Quran, berapa kali mau khatam?
Dan orang yang masuk bulan Ramadan tanpa tujuan, ketika melihat orang saleh yang mengerjakan amal saleh lebih tinggi darinya, maka dia harus Masya Allah, luar biasa puasanya saya mau seperti ini. Minggu kedua, dia lihat orang lain, ibadatnya keras Ramadan. Sampai Ramadan selesai, dia bingung belum bisa beribadah. Kenapa? Karena dia memperhatikan amal saleh orang lain, tapi tidak punya tujuan bagi dia sendiri. Dan harus dia mensiapkan tujuan. Berapa kali saya mau hadap? Berapa rakaat saya mau salat? Di mana saya mau salat? Apa yang saya mau baca? Apa yang saya mau tadarus? Apa yang saya mau dapat? Rahmah, maghfirah, ampunan, ilmu dari orang. Maka saya jaga. Dan khususnya kalau dia belum bisa, ada kesibukan, ada kemalasan, maka bagi orang yang sudah terbiasa, tak boleh dia meninggalkan ibadah. Tapi boleh dia mengurangi ibadah. Jadi belum salat malam ini dia salat tarawih bersama imam, maka jangan tinggalkan isya atau subuh berjamaah. Atau nanti di rumah sendiri salat walaupun 3 rakaat, walaupun 5 rakaat, tapi tetap jangan ditinggal. Kenapa dia tunda-tunda? Atau hari ini saya belum baca. Maka rasa malas akan langsung masuk. Ketika kita cari hal yang mensemangatkan kita, maka tak lewat satu minggu kecuali malas lagi. Harus ada konsisten. Saya malas, saya semangat, tidak semangat, saya tetap jaga. Bagaimana saya jaga ketika saya punya tujuan? Dikatakan oleh ahli ilmu, man arafa ma qasad, hana alaihi ma wajad. Kalau siapa yang punya tujuan, prosesnya walaupun sulit, walaupun berat, dia tetap lanjut. Kenapa? Karena sudah tahu tujuan, sudah tahu tujuan. Atau kita pernah lihat gambar yang ada di sosmed, 2 orang yang punya cangkul lagi cari emas, 2 gambar, yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas dia baru 5 meter atau 10 meter sudah dapat, ambil seluruh dia ambil lari. Yang di bawah dia punya tujuan, ya kamu punya tujuan, kamu punya. Ketika dia melihat yang di atasnya sudah dapat, saya belum, maka dia rasa berat. Kenapa dia dapat, saya belum? Padahal di gambar itu kita bisa lihat, kalau dia lanjut walaupun 2 langkah atau 3 langkah, dia dapat harta karun yang lebih besar dari yang di atas, yang lebih besar dari atas. Dan karena dia sudah. Jangan fokus pada kebaikan orang lain atau amal saleh orang lain, tapi fokus pada amalanmu, batasan kita apa, amalan kita apa, maka saya harus sesuai kemampuan kita. Karena Allah Jalla wa'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, bagi orang yang sudah terbiasa ibadah, jangan meremehkan dosa dan dosa. Dan banyak orang yang merasa diri saya sudah salah, saya sudah bagian ibadah, dia meremehkan dosa-dosa yang kecil. Ibadah, caci-maki, bohong, ceritakan aib-aib orang, menceritakan cerita ini. Dan ini yang paling bahaya. Karena bisa jadi dosa-dosa yang kecil ini lebih besar di sisi Allah Ta'ala dan dosa yang besar. Kenapa? Karena dia telah meremehkan. Dia telah meremehkan. Dan kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih." Kalau siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan perbuatan buruk, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dia puasa atau dia rasa lapar atau haus. Laisa Allah fi hajatin an yada' ta'amahu wa syarab. Allah tidak perlu dia meninggalkan makanan dia dan minuman. Kenapa? Karena bagi dia walaupun anda sudah orang saleh, tapi kewajibanmu bukan puasa orang awam. Puasa ada 2 macam. Ada puasa orang awam dan ada puasa orang saleh. Puasa orang awam itu puasa dari makanan, puasa dari minuman, puasa dari islam. Tapi puasa orang saleh yang sudah terbiasa ibadah harusnya puasa yang beda. Puasa mana dia berpuasa, tengah dia berpuasa, lidah dia berpuasa, gerakan dia berpuasa. Semua apa yang dia kerjakan semuanya sesuai takwa, sesuai yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Dan sebagai penutup yang keempat, dia harus berbanyak doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa istiqamah. Khususnya doa istiqamah. Jangan merasa saya sudah hebat,
Diminta sama Allah Jalla wa'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini secara umum, ya Allah yang membolak-balik kita dalam hajibu dalam agama. Dan ada secara khusus, sudah dapat jadi ahli salat malam, ya Allah yang membolak-balik kita dalam hajibu ahli salat malam. Sudah terbiasa baca Quran, ya Allah yang membolak-balik kita dalam hajibu baca Al-Quran. Sering saya dapat pertanyaan, Syekh saya dulu baca zikir 1000 kali, sekarang baru 10 kali saya menggama bulan. Malas. Dulu saya khatam, sekali duduk saya baca 2 juz, 3 juz. Kalau mau 3 halaman, 4 halaman, langsung saya ngantuk. Kenapa? Padahal dulu saya semangat. Banyak kali ini menjelaskan bahwa alasan dia karena Anda terasa hebat. Saya yang mampu, saya yang bisa, saya yang semangat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan taufiknya. Kalau Anda mampu sendiri, silahkan. Berkonsep taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta dapat taufik salat, Allah tetapkan kami ahli salat. Dapat taufik baca Quran, Allah tetapkan ahli salat. Bagi orang yang belum terbiasa ibadah, maka dia harus mengerjakan beberapa. Yang pertama sama dia menghadirkan niat dia, mengikhlaskan niat. Dan bagi orang ini, dia selalu menghadirkan niat dalam segala perbuatan sehari-hari. Maksudnya apa? Ketika Anda melihat, atau saya ceritakan, kemarin ada ibu bertanya, lebih baik kalau saya tak nikah. Kenapa? Karena sebelum saya nikah, saya sering ngaji ke masjid. Duduk majlis ta'lim, baca Quran, lama-lama, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Setelah saya nikah, saya sibuk di ruangan. Siapkan makanan, bersihkan rumah. Jadi tak ada waktu ngaji seperti dulu. Jadi lebih baik kalau saya nikah. Tapi ini salah. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Sahabat melihat salah satu orang ahli Madinah yang kuat, dan beliau ahli memotong pohon, apa Ustaz? Menebang pohon. Sahabat langsung melihat orang ini kuat, kata sahabat, wallah kalau orang ini lebih baik dia ikut perang di jalan Allah. Dia kuat apa dia kerja? Lebih baik kalau ikut di perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Rasulullah mengkoreksi para sahabat. Kalau dia keluar dari rumah cari nafkah bagi keluarga dia, itu sudah di jalan Allah. Kalau dia cari yang halal meninggalkan yang haram, itu sudah di jalan Allah. Itulah ibu yang sudah dapat kesempatan menjaga rumah dia, sama dengan ibu yang dapat kesempatan tadi di masjid. Tapi amalan dia berbeda, tapi kebutuhannya niat. Sering kita lupa menghadirkan niat dalam perbuatan hari-hari. Ketika aku menghadirkan niat, saya lagi mempersiapkan atau membersihkan rumah saya, itu termasuk pahala yang sangat besar. Padahal ibu-ibu yang ngaji belum dapat pahala yang seperti Anda dapat. Kenapa? Karena amalan ini berbeda. Seperti orang yang senang bahagia ini Ramadan, takjil, buka puasa untuk fakir miskin, dia senang bahagia. Dan ketika memberikan makanan dan minuman untuk anak dia, keluarga dia terasa berat. Padahal pahala yang lebih besar, makanan yang kamu berikan untuk keluarga bukan untuk fakir dan miskin. Jadi kebutuhannya apa? Niat. Menhadirkan niat dalam segala perbuatan kita. Cari nafkah, urusan-urusan yang ada di rumah, urusan suami istrinya, semua perbuatan yang kamu kerjakan hadirkan niat ini saja. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga sama mensiapkan tujuan sesuai batasanmu. Saya orang yang belum terbiasa khatam Al-Quran, jangan mau seperti Imam Syafi'i 60 kali khatam. Anda mungkin kalau ditanya kapan terakhir baca Al-Quran, ya sini Ramadan lalu. Mana mau khatam 30 juz setiap hari atau setiap 2 hari atau setiap 3 hari? Tak bisa. Ini di atas batasanmu. Batasanmu masih di bawah, bukan seperti orang saleh yang sudah semangat. Maka Anda ikut sesuai kemampuan. Maka saya masuk yang minimal sekali dan khatam sekali. Belum bisa sekali duduk karena belum terbiasa. Kalau sekali duduk saya baca Al-Baqarah lewat 4 halaman rasa ngantuk Pak Suri. Ini gimana? Maka dibagi-bagi. Kalau belum bisa sekali duduk dibagi-bagi. Kalau ahli ilmu mengatakan kalau Anda baca 4 halaman setiap sesudah salat fardu itu sudah 20 halaman. 20 halaman itu 1 juz.
Ramadan selesai sudah khatam sekali. Ternyata dibagi saya. Dibagi sesuai kemampuan saya. Anda belum bisa. Kalau bersama imam, perasaan duduk saya sakit, Syekh. Nama-nama bacanya, kali ini masih dinyatakan telah ini, jadi cukup lama ya. Masjid Abu Bakar cukup lama. Jadi saya ini saya lihat panik-panik bacanya hampir setengah lama, sama rakaat. Jadi saya tak semangat. Kalau Anda belum bisa yang ini, maka itu sesuai kemampuan. Walaupun yang setengah halaman belum bisa ikut isya atau subuh berjamaah, kata Rasulullah yang dapat isya atau subuh berjamaah dapat pahala salat malam dulu. Dan jangan tinggalkan witir. Rasulullah SAW mewasiatkan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan Anda tidur kecuali sudah witir. Walaupun dalam satu rakaat witir, tapi jangan ada satu malam yang lama kecuali sudah witir. Belum bisa seperti mereka 11 rakaat 23 rakaat ya kan? Jadi sesuai kemampuanmu. Dan orang yang memaksakan diri di atas dari batasannya, Ramadan selesai ibadatnya berhenti langsung. Kapan terakhir salat malam? Ramadan yang lalu. Kapan terakhir baca Quran? Ramadan yang lalu. Kapan terakhir? Ramadan yang lalu. Tapi tujuan kita la'allakum tattaqun. Ramadan selesai saya masih bisa melanjutkan amal saleh. Bagaimana saya bisa melanjutkan amal saleh? Tahap-tahap. Masuk ibadah secara bertahap. Jangan langsung maksa saya mau dapat yang terbaik. Padahal saya cerita kemarin saya dengar salat malam yang terbaik salat Nabi Daud. Dijelaskan sama Rasulullah salatnya salat Isya tidur, bangun di tengah malam salat, tidur lagi bangun salat subuh. Waktu saya bilang sama guru, saya mau coba barang ini. Kata Ustaz jangan. Kenapa? Yang terbaik saya mau yang terbaik. Kata guru saya jangan. Kalau Anda belum terbiasa salat malam, jangan dicoba salat malam lebih dahulu. Apa? Malam ini saya coba. Saya ikut nasihat susah. Malam itu sudah selesai Isya, saya tidur, bangun, tidur Isya. Dan salat, Alhamdulillah, tidur lagi, bangun. Ternyata sudah terbiasa. Mudah-mudahan. Terlihat masalah subuh. Alasannya apa? Ketika saya berdosa, enggak, saya cari amal saleh. Dari amal saleh, melalaikan saya amal saleh lebih penting. Yang wajib. Maka caranya apa? Sebelum atau yang pertama, tahap pertama salat malam sesudah Isya. Sudah terbiasa sebelum tidur itu lebih tinggi. Sudah terbiasa sebelum subuh itu lebih tinggi. Sudah terbiasa baru coba dari Daud. Selesai salat tidur lagi baru selesai. Tapi kalau mau langsung dapat yang tertinggi, tak dapat. Saya mau cara yang tercepat hafal Al-Quran, hafal dalam 6 bulan. Besok bulan ke-7, bulan ke-8, lupa hafalannya. Cepat hilang. Kalau salat sunnah pagi ya pagi, semangat 12 rakaat. Hari pertama dapat, hari kedua dapat, hari ketiga malas. Kenapa? Karena dia maksa di atas batasan. Maka caranya bertahap-tahap masuk ibadah. Disiapkan tujuan dan bertahap-tahap masuk ibadah. Bertahap-tahap masuk ibadah. Yang ketiga, atau yang keempat, dia mendoakan. Tapi doanya beda. Bukan hanya saja istiqamah, tapi dia minta bantuan. Allahumma la'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku jadi hamba yang banyak zikir, hamba yang banyak syukur, dan mengerjakan ibadah yang baik dan sempurna. Hanya sekali ibadah kita banyak, tapi ternyata tidak sah. Kata Rasulullah, orang yang salat, jadi tidak dapat dari salatnya kecuali setengahnya. Kecuali sepertiganya, seperlapannya, sampai Rasulullah mengatakan 8%. Inilah 100, dia dapat 8%. Dan sekarang, maka solusinya apa? Kita berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah yang terbaik. Dan bagi orang yang kedua ini, kalau Anda belum bisa 24 jam semangat ibadah, maka jagalah 3 jam. Jaga 3 jam. Jam yang pertama, sesudah subuh sampai terbitnya matahari. Sesudah subuh sampai terbitnya matahari. Amalannya apa? Siapkan ini. Hari ini saya mau masuk Quran. Hari ini mau salat subuh, asar, maghrib, isya, berjamaah. Hari ini saya mau salat ahli, waktu subuh. 10 menit siapkan dia. 20 menit baca Quran. 20 menit baca zikir subuh. Sudah masuk terbitnya matahari, mau ditutup dalam 2 rakaat, dan alhamdulillah ini jam yang pertama. Belum bisa 24 jam ibadah, fokus 3 jam saja.
subuh sampai terbitnya matahari, ini jam yang pertama. Jam yang kedua sebelum buka puasa. Kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa memiliki waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebelum buka puasa. Amal lagi apa? Baca Quran lagi, dan juga baca zikir siang atau zikir sore, dan ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa. Ini jam yang kedua. Doa ini apa? Bebas. Jangan memperhatikan doa khusus. Banyak jemaah yang tanya, doa apa yang saya harus baca biar dapat ini? Doa apa yang harus saya baca biar dapat ini? Jadi ini termasuk salah satu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena ada banyak yang memperhatikan doanya lebih tinggi dari doanya. Dia fokus doa ini akan memberikan 1, 2, 3. Oh, berarti saya fokus. Jadi harapan dia doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia baca zikir ini dan angka ini. Jadi dia lupa bahwa doa itu tidak tergabung dengan zikirnya, tergabung dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah banyak orang yang fokus pada zikir dia lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua doa ini baca ini sudah fokus. Saya sudah baca Tuhan ini sekian sesuai kata Habib, sesuai kata Syekh, dan dia lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ijabah doa kita, dijawab oleh Allah Jalla wa'ala bukan dalam zikirnya atau doa yang tertutup. Itu betul ada sunnah-sunnah yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW dalam nilah yang tertutup. Baca sekian, itu sudah betul. Tapi harapan kita bukan dalam angka ini atau doa ini, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan di jam yang kedua sebelum buka puasa Al-Quran, baca zikir sore dan juga doa. Sejam yang kedua ini tidak harus 1 jam. Di situ walaupun 10 menit. Di situ walaupun 10 menit. Jam yang ketiga sebelum subuh. Itu seperti malam terakhir. Seperti malam terakhir. Amalannya apa? Juga sama Al-Quran. Bulan Ramadan harus dipenuhi dalam Al-Quran. Rasulullah sudah terbiasa membuka harinya dalam 10 ayat terakhir surat Al-Imran, dan ditutup harinya dalam surat Al-Mulk dan Sajdah dan ayat Kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah membuka harinya dan menutup harinya dengan Al-Quran. Rasul mengikhtilafat wa'ala al-layli wa'afan malam dan pagi hari sering membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi seperti jam yang ketiga itu baca Quran dan istighfar. Istighfar. Waktu yang terbaik untuk taubat dan istighfar adalah waktu mana sebelum subuh. Kata Allah Jalla wa'ala wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur mereka berbalik istighfar itu sebelum subuh. Dan dalam hadis yang qudsi kata Allah Jalla wa'ala, apakah ada yang mau istighfar dan tak mengampuni, itu seperti kata. Amalan yang ketiga doa. Doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti kata terakhir di dalam hadis yang qudsi kata Allah Jalla wa'ala, apakah ada yang mau doa dan dijabah, itu seperti kata terakhir. Dan juga yang keempat, kita mempersiapkan niat puasa besok, mempersiapkan niat amalan besok. Karena siapa saja yang berniat amal saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah." Kalau siapa yang berniat amal saleh tapi belum dapat untuk dikerjakan niat, maka dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 pahala yang sempurna. Dan pada siapa yang berniat amal saleh dan sudah dapat untuk diamalkan ya, dikerjakan ya, maka diberikan 10 kali lipat. Jadi bulan Ramadan, Anda tolong jangan jadi milik niat. Niat tidak adalah perbanyak niat. Saya mau khatam sekali, saya mau setiap malam salat malam, saya mau setiap hari sedekah, saya mau Ramadan ini, saya mau berangkat umrah, saya mau ini, saya mau berniatkan niat. Kalau Ramadan selesai, niat kita sudah lunas, alhamdulillah 10 kali lipat. Niat khatam Al-Quran, Ramadan selesai belum selesai, maka insyaAllah pahala khatam Al-Quran sudah dapat karena niatnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini sedikit amalan yang kita siapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama kita memperhatikan niat kita, yang kedua memperhatikan ikhlas kita, dan yang ketiga kita mempersiapkan tujuan dan masuk dalam tujuan kita bertahap-tahap. Yang keempat ini juga berhadiah
doa. Kalau Anda belum bisa 24 jam fokus pada ibadatmu, maka fokus 3 jam. Subuh sampai 7 matahari, sebelum buka puasa, dan sebelum salat subuh seperti malam terakhir, seperti malam terakhir. Kalau Anda belum bisa dapat yang terbaik, maka boleh dikurangi dari jangan ditinggalkan, khususnya di Ramadan. Belum bisa 12 rakaat, jangan tinggalkan 2 rakaat sunnah. Belum bisa salat malam tarawih 11 rakaat, salat 23 atau 1 rakaat. Belum bisa salat tahajud yang hari atau tahajud yang kalau 110 ilahi besar, maka walaupun dalam 1000 setiap hari, khususnya salat sunnah. Kita ada malaikat mendoakan orang yang salat sunnah. Belum bisa baca setiap hari 1 juz, maka baca walaupun 4 halaman sesudah salat malam. Belum bisa sesuai kemampuan, walaupun dalam 3 ayat atau 2 ayat setiap hari. Kata Rasulullah SAW, 3 ayat yang kamu baca dalam salat itu lebih baik dari mendapatkan 3 unta gratis. Kalau kita contohkan masalahnya 3 mobil Alfa. Kata Rasulullah, apakah kalian bahagia dan pulang ke rumah ternyata ada 3 mobil Alfa parkir? Siapa punya saya hadiah? 3 ayat yang kamu baca dalam salat itu lebih. Jadi jangan milik walaupun 3 ayat, tapi tetap dibaca. Belum bisa hafal, baca. Atau baca. Belum bisa, atau mendengar. Atau mendengar Quran, 30 juz setiap hari saya dengar satu. Lagi di mobil, lagi di motor, lebih baik daripada diam. Dengar pakai handphone ya, atau di mobil ya, nyalakan suara Quran. Perjalanannya berapa? Berubah, 20 menit, 30 menit, apalagi macet. Kalau bisa sambil berjalan sudah selesai 1 juz. Mau bekerja mau ke rumah dengan setengah juz sebelumnya, setengah juz sesudahnya. Kalau selesai sudah khatam, nggak terasa. Belum bisa walaupun dalam telinga, maka melalui hati. Kalau saya belum hafal, maka anak saya, cucu saya hafal. Itu orang tua saya, dua-duanya belum hafal Quran. Mereka punya tugas, kalau kita belum hafal dengan kita. Ya, tapi semua orang muslim bisa jadi ahli Al-Quran dan sesuai kemampuan kita masing-masing. Apa yang menjadi dalam dalam sudah 82 menit dari kesempatan 14 menit sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya selesai kita sesungguhnya atau kesempatan Bismillah. Kalau bisa itu yang terbaik. Selesai salat Isya, bacaan zikir, salat sunnah, atau itu salat tarawih. Atau bisa 2 rakaat tarawih pertama digabungkan 2 niat. Ini ada dasar. Ibadah sunnah boleh gabung niat. Kalau salat sunnah bisa jadi 5 niat dalam 1 salat. Jadi ibadah fardu tidak boleh kecuali 1 niat. Nah, itu dasar dalam fikih. Ibadah sunnah boleh lebih dari 1 niat. Saya wudu masuk ke masjid, mau salat sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, sunnah qabliyah. 3 niat dalam 2 rakaat boleh. Kalau dia bisa 2 rakaat itu lebih baik. Dan kalau digabung tidak ada masalah. Ini hari Senin Khamis dan terdapat Ayyamul Bid. Hari Senin Ayyamul Bid bisa gabungkan 2 niat. Ayyamul Bid sama hari Senin. Tapi kalau fardu tidak boleh. Kalau fardu tidak boleh. Jadi kalau salat Isya selesai mau tarawih atau sunnah ba'diyah, kalau bisa dipisah. Selesai Isya salat 2 rakaat sunnah ba'diyah, kalau salat tarawih itu yang terbaik. Belum bisa mau ikut atau imam langsung salat tarawih, maka 2 rakaat yang pertama saya lakukan 2 niat tarawih dan niat sunnah. Salat sunnah boleh dikerjakan secara berjamaah. Semua salat sunnah boleh dikerjakan secara berjamaah. Mau salat duha berjamaah boleh. Padahal salat yang pertama kali saya salat imam salat duha. Orang tua saya, ayah saya membiasakan saya salat imam. Jadi kalau duha beliau suruh saya imam, saya sama para jamaah di masjid. Dan salat duha berjamaah. Yang apa? Siapkan saya jadi imam. Sebelum anak kita jadi imam masjid salat fardu, kita jadi imam salat tarawih, salat sunnah. Biar apa? Kan biasa. Kenapa? Kalau salat sunnah itu bisa
Memang tidak ada masalah. Tapi kalau saat makmum itu bisa membatalkan saat makmum, maka dihindarikan. Dimulai dari salat sunnah. Yang terbaik bisa kalau mau digabung tidak ada masalah. Masuk bulan Ramadan, kenapa berbeda dari bulan-bulan lain? Tidak ada khilaf ketika masuk bulan ini. Karena bulan Ramadan ada di dalamnya melakukan ibadah yang wajib. Salah satu rukun Islam itu berpuasa bulan Ramadan. Jadi harus tepat. Tidak ada harus tepat sesuai metode yang dibagi sama beberapa hari. Metode yang pertama itu isbat. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, sungguh liruyati, sungguh liruyati. Puasa ketika kalian melihat hilal, ketika melihat hilal. Dan kalau satu orang melihat hilal, maka bagi yang lain boleh dia melihat. Kalau satu orang saja sudah cukup. Dan yang kedua itu metode hisab. Mereka hidup selama setahun itu kena dari tanggal apa atau tanggal apa maka mereka ikut. Muhammad ini mengikuti hisab dan pemerintah dan Arab Saudi juga mengikuti isbat, melihat hilalnya. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW atau di masa Umar bin Khattab. Ketika Eid, ada salah satu sahabat datang dan bertanya, kalian puasa hari apa atau tanggal apa? Kata sahabat, tidak puasa hari Rabu atau hari Kamis. Mereka kita di Syam hatinya beda. Tentu meraih ya. Kalian melihat di tanggal itu, maka kalian puasa. Melihat di tanggal ini, maka kita puasa. Mengikuti hadis Nabi Muhammad, sungguh berhati puasa ketika kalian melihat. Dan itu yang muncul hilal. Kalau ada satu negeri sudah melihat hilal, apakah seluruh negeri Islam harus mengikutinya atau berbeda? Ini muncul kalau negeri Islam menggunakan satu pemerintah sesuai dengan masa Rasulullah dan kabarnya sudah bisa sampai di waktu yang sama, maka harus seluruh negeri Islam, seluruh tanah Islam mengikuti pendapat yang sama. Jadi kalau nanti di masa depan ketika Nabi Isa diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi lagi dan dijadikan umat Islam satu, tidak ada negeri-negeri Islam Indonesia wali, semuanya satu pemerintah mengikuti satu pemerintah untuk Isa alaihi wassalam. Di masa itu tidak akan melakukan puasa dalam tanggal yang sama. Dapat karena satu pemerintah semua diikut satu. Tapi ketika sekarang ada galaksi membedakan negeri sama negeri lain, maka semua negeri itu bisa hukum dia. Termasuk ini khilaf dari tahun 700 Hijriah. Dari tahun 700 Hijriah sampai sekarang, ada yang mengikut hisab, ada yang mengikut negeri, dan ada yang mengikut Makkah, puasa Makkah. Itu siapa? Negeri ahli kufur. Seperti orang yang puasa di Kanada, di sana tidak ada isbat, mereka tidak bisa isbat, dan tidak ada kantor Islam di Kanada yang bisa isbat. Jadi mereka ikut Arab Saudi, karena ada Makkah dan negeri mereka ikut. Seperti salah satu teman kita, beliau tidak cari isbat, karena tidak ada isbat, tidak ada yang melakukannya, maka mereka langsung ikut Arab Saudi. Yang kapan yang belum sampai atau belum bisa isbat, maka mereka ikut maka dan bagi yang bisa isbat sendiri maka ikut isbat. Itu Allah Alam yang paling dekat, dan itu yang saya dapat dari orang tua dan juga sekali lagi, dan juga saya bertanya sama ulama-ulama yang di Arab Saudi, gimana apakah kita ikut kalian di kota Madinah atau kita ikut Hisab atau kata-kata mereka. Hadis yang paling dekat sahih hadis suhu berubah puasa ketika melihat. Jadi lebih baik ikut dan pemerintah. Jadi kita ikut. Dan dari Al-Mahrum Syekh Ali Jabir dan Syekh Muhammad seperti itu sesuai pemerintah isbat. Sudah lihat kita. Dan ini masalah khilaf yang akan berada sampai negeri Islam jadi satu. Kalau negeri Islam jadi satu, dan kapan yang bisa sampai dalam hari yang sama dan dilakukan puasa dalam hari yang sama. Jadi di masa Rasulullah kenapa tidak dikerjakan, atau di masa Umar bin Khattab kenapa belum dikerjakan?
Karena di Asyam, mereka lihat hilal. Kalau dikirim pesanannya atau melalui bulan, udah lewat 3 hari atau ada 1 minggu. Jadi mereka lihat isbat masing-masing. Dan isbat masing-masing. Dan itu juga ditanya sama sahabat, apakah kita ganti puasa yang ditinggalkan? Dan kalian puasa 18, kita 19, berarti tidak lewat 1 hari. Apakah kita ganti atau mengkhabarkan kalian sudah puasa sesuai apa yang kalian lihat dan kita puasa sesuai apa yang kita lihat. InsyaAllah kita dua-duanya benar kita puasa. Padahal hukumnya puasa hari Syak itu haram. Hasil yang belum yakin apakah isbat atau tidak dalam syariat kata Rasulullah, man yasalla yawm Syak faqad asra al-qasim. Siapa yang puasa hari Syak yang belum yakin apakah sudah atau tidak, maka itu orang yang menghilangkan atau tidak mengikuti perintah Al-Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai isbat Allah alam. Jadi tidak menyalahkan Muhammadiyah yang ikut disahkan itu masalah khilaf yang kalau ada masalah besar. Dan saya Abdul Jamil bisa membahas secara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الوافين كما لله مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وارحمنا وصغارنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تعفو عنا وتغفر لنا واذا اردت بقوم فتنه او داعيا غير مفتونين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اغفر لنا ذنبنا واستر لنا عيبنا واحفظ لنا فرجنا واجعلنا من الصالحين والصالحات واجعل شهر رمضان الكريم مباركا علينا وعلى اهلنا يا رب العالمين واعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الاعمال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم وبارك لما جمعتم وجزاكم الله أولا سيسمعكم كلمة الله الله سبحانه وتعالى أولا يسأل الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبع أمر الله مجلس العيدين صلى الله عليه وسلم في المسجد تدخل كذلك إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله إلى ربك رحمة مغفرة يا رب العالمين جل أمرنا لو وضع بإسرائيل لك وكان في يعقوب عن المختار الصالح يا رب العالمين كما يترى إليه هدى سوء ونسأل الله آمين كما يترى وصلى الله على نبينا وسلم على سيدنا الله سبحانه وتعالى برسولنا بخصوص هذا اسمه الله كما وعلى يقول الله اسمه الله وعلى رسوله الله اسمه الرجل صالح رسوله اسمه الله صالح العالمين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.